Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Fitri. Silakan untuk menyiapkan dulu alat tulisnya. Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita lanjutin pembahasan kita mengenai limit, seperti biasa silakan berdoa dulu dalam hati masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Langsung aja kalau begitu, kita bahas tentang limit. Jadi setelah sebelumnya kita belajar tentang limit, tentu artinya ketika kita masukin angkanya, ada nilainya. Sekarang kita akan membahas limit yang hasilnya tidak tentu. Nah, yang hasilnya tidak tentu itu adalah kalau menghasilkan 0 per 0. Maka apa yang akan terjadi gitu ya? Maka kita harus melakukan apa? Itu nanti akan ada dua kemungkinan. Yang pertama akan kita lakukan faktorisasi. Atau yang kedua itu dengan cara akar sekawan. Kapan kita menggunakan faktorisasi dan akar sekawan? Kalau faktorisasi, ciri-cirinya adalah dalam bentuk persamaan kuadrat. Kalau bentuknya akar sekawan, namanya juga akar. Ya berarti ada akar, eh, jadi di apa sih penyebutnya itu akar gitu ya. Akar dalam posisi penyebut. Penyebut itu yang mana? Penyebut itu di dalam desimal, bukan desimal, pecahan. Ini adalah yang bawah, jadi yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Langsung aja, kita kayaknya sebelum kita ke faktorisasi sama akar sekawan diaplikasikan ke dalam limit, saya perlu mereview kembali nih. Biasanya kalian pada lupa gimana cara kita memfaktorkan. Saya akan tuliskan dulu cara faktorisasi. Jadi bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi saya punya misalnya persamaan kuadrat x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0. Nah, maka faktornya itu gimana caranya? Caranya kayak gini ya. Ini kalau nggak ada angkanya, artinya ini 1. Nah, 1 ini kita kaliin sama si ini. Berapa 1 dikali 12? 12. Berarti kalau dikaliin, itu hasilnya adalah 12. Nah, di sini yang tengah nih, satu lagi, yang ada X-nya angkanya min 8 kan? Nah, kita harus mencari pasangan yang kalau dikaliin menghasilkan 12, kalau dijumlahin atau diselisihkan hasilnya minus 8. Caranya gimana? Caranya kita mulai di sini. Dikaliin itu kan hasilnya harus 12 ya. 12 kita, biasanya saya urut dari 1. 1 dikali berapa supaya 12? Kali 12. Habis 1 kan angka 2. 2 dikali berapa supaya jadi 12? Dikali 6. Bentar. Kecoret wae. Terus, udah gitu habis 2 kan 3. 3 dikali berapa supaya jadi 12? Dikali 4. Terus udah gitu 4 dikali berapa? Kali 3 ya, sama aja ya. Berarti udah. Kalau gitu, ini adalah 3 pasangan yang bisa menghasilkan perkalian hasilnya 12. Nah, tapi kita harus memilih di antara ketiga pasangan ini mana sih yang menghasilkan minus 8. Caranya adalah kalian jumlahin sama kalian kurangin. Ini kalau dijumlahin kan 13. Kalau dikurangin kan 11. Berarti ini nggak bisa. Jadi harus 8 gitu hasilnya. 2 ditambah 6, 8. 6 dikurang 2, 4. Oke, berarti ini ada kemungkinan. Tapi kalau yang ini, 3 ditambah 4, 7. 4 dikurang 3, 1. Oke, berarti nggak bisa. Jadi caranya gitu. Oh, berarti artinya adalah 2 sama 6. Tapi di sini harus negatif. Gitu ya, negatif 8. Berarti gimana dong caranya supaya dia itu menghasilkan negatif 8? Caranya ada 4 kemungkinan. 3, 4. Nah, dua-duanya positif, dua-duanya negatif, yang satunya yang positif, terus misalnya duanya yang negatif atau atau si 6-nya yang negatif, duanya positif. Nah, mana kira-kira yang menghasilkan negatif 8? Ini kan kalau dijumlahin berapa? 2 tambah 6, 8. Min 2 sama min 6 berapa? Min 8. Ditambahin gitu ya, ditambahin ini. Min 2 sama min 6 kan 8. Terus min 2 ditambah 6. Punya utang 2 dibayar 6. Jadi 4 ya. Punya 2
dikasih 6, berarti ngutang 4. Nah, ternyata yang hasilin minus 8 adalah min 2 sama min 6. Nah, berarti kalau begitu, karena hasilnya min 2 sama min 6, si x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0 ini, kita faktorin gini. Sama dengan 0 kan? X, X. Karena pasangannya adalah min 2 sama min 6, kita tulis ini. Min 2, min 6. Gitu ya, cara faktorisasi. Nah, kita coba contoh yang lain biar lebih paham. Silahkan kalian boleh catat dulu, bisa di pause. Kita kasih contoh yang lain. Nomor 2. Misal contohnya adalah x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0. 12 lagi ya, kita ganti deh. Kita ganti misalnya 2 min 4 tuh min 2x min 8 sama dengan 0. Oke. Berarti ini kalau dikaliin hasilnya harus berapa? 1 dikali minus 8. Kalau dikaliin hasilnya harus minus 8. Kalau dijumlahin hasilnya harus minus 2. Oke. Nah, 8 itu berarti berapa kali berapa dulu? 1 kali 8. Terus 2 dikali 4. 3 gak bisa ya. Terus 4 kali 2. Oke, udah berarti hanya ada 2 pasangan ini. Mana yang bisa menghasilkan 2 gitu ya. Nanti negatifnya kita simpen dulu aja. Pokoknya mana yang hasilnya tuh 2. Baik ditambah atau dikurang. 8 tambah 1 kan 9. 8 kurang 1, 7. Berarti bukan ini. 4 tambah 2, 6. Tapi 4 dikurang 2 itu 2. Oh, berarti ada kemungkinan yang ini pasangannya. Kita bikin beberapa kemungkinan gitu ya. Yaitu 2 tambah 4. Terus yang kedua apa? Min 2 min 4. Terus min 2 plus 4. Atau 2 min 4. 2 tambah 4, 6. Min 2 min 4, min 6. Min 2 ditambah 4, 2. 2 dikurang 4 minus 2. Ternyata ini, karena yang hasilnya minus 2 itu pasangan yang ini. Berarti kalau begitu, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0, kita bisa tuliskan ya x, x. Ya, berarti karena pasangannya 2 sama min 4, berarti tulis plus 2 minus 4. Nah, ini adalah cara pemfaktoran. Jadi saya ingetin lagi cara faktorisasi. Sekarang kita coba aplikasikan ke dalam limit ya. Kita langsung aplikasikan ke dalam limit. Contoh di limitnya. Contoh yang pertama. Jadi kalau ada limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus 4x min 5 dibagi dengan x min 1. Langkah pertama adalah kamu seperti biasa. X-nya langsung diganti. Ini kan X-nya diganti jadi 1 ya. Kita tulisin dulu. X kuadrat plus 4X min 5 dibagi dengan X min 1. Kayak gitu kan. Terus udah gitu gimana? X-nya diganti sama berapa? 1 kan. Karena di sini minta yang 1, maka kita ganti X-nya jadi 1. Terus udah gitu X-nya kita ganti. Jadi berapa? Jadi 1. Ini juga X-nya kita ganti jadi 1. Yuk, kita coba. 1 kuadrat adalah 1. Ditambah 4 kali 1, 4. Dikurang 5. 1 kurang 1, 0. 1 tambah 4, 4. 5. 5 kurang 5, 0 per 0. Ternyata hasilnya 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0, di sini ada bentuk kuadrat, maka kita harus faktorisasi. Ya, berarti kita faktorisasi pelan-pelan aja. X kuadrat plus 4X min 5. Ini kita kaliin, hasilnya harus berapa kalau dikaliin? Hasilnya harus minus 5. Minus 5 itu 1 dikali 5, 2, nggak bisa ya. 3, 4, juga bisa. Berarti hanya ada satu pasangan ini aja. Nah, langsung aja kalau begitu mana yang bisa menghasilkan 4. Berarti kan yang 5 dikurang 1 ya. 5 dikurang 1 hasilnya 4. Cuman kalau misalkan gimana bisa keidean supaya dia itu 5 dikurang 1, ya tadi dijabarin aja 4 kemungkinannya. 1 plus 5 atau min 1 min 5 atau min 1 plus 5 atau satu lagi 1 minus 5. Ini kan 6. Ini sama ini min 6. Min 1 tambah 5 kan 4. 1 kurang 5 adalah min 4. Jadi kalau begitu ini
pasangannya. Sehingga, karena kita tahu pasangannya adalah min 1 sama 5, kita langsung aplikasikan ke dalam limit. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus 4X min 5 dibagi dengan X min 1 adalah, nah kita langsung ubah. Jadi dia itu kan difaktorin kan, X, X. Berarti ini pasangannya min 1 sama 5, tulis min 1 sama plus 5. Bawahnya tulis lagi, X min 1. Sorry, limitnya lupa, astagfirullah. Lupa ya limitnya. Limit X mendekati 1. Nah, ada yang sama nggak di sini? Ada dong, X min 1 sama X min 1 bisa kita coret. Jadi, tinggal sisa limit X mendekati 1 dari X plus 5. Nah, udah sampai sini, baru deh kita masukin X-nya harus diganti jadi 1. Kan di sini X plus 5 kan, X-nya tinggal diubah jadi 1. Jadi 1 tambah 5 hasilnya adalah 6. Itu contoh yang pertama. Lagi contoh yang kedua. Itu limit X mendekati negatif 2 dari X kuadrat plus 5X plus 6 dibagi dengan X kuadrat min 3X min 10. Kita masukin dulu angkanya, hasilnya 0 per 0 apa enggak. Kalau 0 per 0, kita harus faktorin. Tapi kalau enggak 0 per 0, ya berarti udah gak usah, beres. Kita langsung aja masukin X kuadrat, berarti min 2 kuadrat ditambah 5 dikali X-nya harus diganti jadi minus 2 plus 6. X yang ini min 2 kan? Jadi min 2 kuadrat dikurang 3X. X-nya adalah min 2. Min 10-nya kita tulis lagi. Min 2 kali min 2, 4. 5 kali min 2, min 10. Plus 6 dibagi min 2 kali min 2, 4. Min 3 kali min 2 plus 6 dikurang 10. Nih 4 tambah 6 berapa? 10. 10 kurang 10, 0. 4 tambah 6, 10. 10 kurang 10, 0. Ternyata 0 per 0. Maka harus kita faktorisasi dulu. Kita faktorisasi yang X kuadrat plus 5X plus 6. Itu jadi apa? X. 1 kali 6 berapa? 6 ya. Berarti kalau dikaliin hasilnya harus 6. 6 itu 1 kali 6, 2 kali 3. Berarti mana yang bisa menghasilkan 5? 6 tambah 1, 7. 6 kurang 1, 5. 3 kali 2, 3 tambah 2, 5. Nah, berarti dua-duanya bisa. Yang mana dong yang dipakai? Ya berarti kalau begitu, ini kan berarti supaya jadi 5 kan 6 min 1 ya. Ini kan supaya jadi 5 berapa? 2 tambah 3 kan? Ini hasilnya 5, ini hasilnya 5. Nah, pilih yang mana? Nah, coba kita kaliin. Ini 6 dikali negatif 1 berapa? Negatif 6. Sedangkan di sini mintanya adalah plus 6. Sedangkan kalau ini makan 2 dikali 3 itu kan 6 ya. Nah, berarti ini sesuai. Hasilnya kan kalau dikali harus positif nih. Kalau yang ini dia, kalau misalnya 6 dikali negatif 1 itu kan min 6. Nggak sesuai, karena di sini kalau dikaliin itu harus plus 6. Berarti pakainya ini, plus 2 sama plus 3. Nah, terus satu lagi, yang bawah ini, karena dua-duanya atas bawah ini kuadrat. X kuadrat min 3X min 10. Oke, kita urai. X. Berarti ini kalau dikali 1 dikali negatif 10. Berarti harus negatif 10. Itu 1 kali 10, 2 dikali 5. Nah, sedangkan selisihnya harus negatif 3. 1 tambah 10 kan 11. 10 kurang 1 adalah 9. Berarti gak mungkin. 2 tambah 5, 7. Tapi 5 kurang 2, 3. Oke, berarti ini pasangannya. Kita buat kemungkinannya. Berarti 2 tambah 5, 7 kan? Gak mungkin. Min 2 min 5, min 7. Gak mungkin. Min 2 plus 5 berapa? 3. Gak mungkin juga. 2 dikurang 5 apa? Min 3. Oke, berarti pasangannya adalah plus 2 sama min 5. Udah, kita masukin ke sini.
Ya, jadi limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 5X plus 6 dibagi dengan X kuadrat min 3X min 10 sama dengan limit, tulis lagi ya, limit X mendekati 2. Kita langsung ubah. Ini ya, si X kuadrat plus 5X plus 6 itu kan jadi X plus 2, X plus 3. Sedangkan yang bawah ini harus jadi X plus 2, X min 5. Kita coret deh. Coret. Tuh. Berarti hasilnya adalah limit X mendekati 2 dari ini tinggal sisanya tulis X plus 5 dibagi X min 5. Kita masukin deh. X-nya masukin jadi 2. Jadi 2 tambah 3 dibagi ini 2. 2 kurang 5. Berarti 5 dibagi 2 kurang 5 berapa? Minus 3. Sehingga hasilnya adalah min 5 per 3. Nah, itu dia jawabannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas baru yang faktorisasi aja. Untuk yang akar sekawan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.